Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kami pilihkan judul Mengusut Sidak Priyo. Maksudnya Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR. Karena ini menjadi topik yang hit terakhir setelah Senturi. Dan kami terpaksa memilih kasus ini karena ada kontroversi. Apakah sidak ini sudah direncanakan? Apakah ini hanya bertemu berdua dengan napi yang ada di dalam? Ataukah ini hal yang wajar-wajar saja? Bersama kita juga sudah ada Pak Priyo Budi Santoso. Terima kasih Pak Pri. Malam. Ya, bagaimana ceritanya Pak Priyo sampai ke Sukamiskin tersebut? Baik, ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk meluruskan beberapa hal yang kemarin sempat terselewengkan. Nomor satu, sebenarnya tak terdesain secara utuh, karena kebetulan saya 2 hari lagi di Bandung. Saya buka kartu kepada Mas Kani, saya lagi ngambil kuliah di sana, S3. Kemudian dilalahnya itu saya lihat pidato Bu Mega yang beliau agak berkaca-kaca itu Hari Pancasila. Jadi begitu siang saya mau pulang ke Jakarta, saya akhirnya putuskan secara mendadak. Jadi nonton Bu Mega di mana? Kan tadi kuliah ceritanya. Iya, di hotel malamnya. Oh, malamnya. Saya baru tahu kemudian kalau itu Hari Pancasila tersentuh karena ada nilai-nilai kemanusiaan. Disitulah kemudian mendadak saya putuskan datang ke Sukamiskin. Awalnya saya ingin menemui teman-teman kerabat yang kebetulan dari Partai Golkar. Jadi di sana ada Pak Samsul Arifin, mantan Gubernur Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Jimmy Rimba, Ketua Golkar kita di Sulawesi. Kemudian ada Pak Tejo Juwono. Kemudian juga dapat dan lain-lain yang dari Golkar. Tapi rupanya saya baru tahu di sana, saya berterima kasih Kalapas juga baik. Sejak saya awal saya selalu didampingin oleh beliau dan ada 3 pejabat lapas lainnya. Dan praktis kemudian saya tidak bisa berbincang satu persatu secara eksklusif kepada siapapun. Karena ternyata ruangannya sangat terbuka. Dan saya datang. Ada nggak ketemu berdua yang dicurigai ini? Tidak Pak ada. Budi kan dengan Fat nih, karena Fatnya menyebut-nyebut nama Pak Budi di persidangan korupsi Ya. Al-Quran. Saya pastikan tidak ada dan tidak memungkinkan. Karena memang ruangannya saya duga ada kamar gitu tidak. Rupanya itu adalah di aula besar di anu gitu. Berangin-angin adalah AC-nya AC angin gitu, tidak ada AC. Jadi praktis kemudian, tapi setelah saya datang ke sana, ada beberapa tokoh yang sekarang menjadi warga binaan di sana, ikut gabung begitu tahu ada saya di sana. Di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Pak Hari Sabarno, kemudian mantan Dirut PLN Pak Edi Widiono, ada juga mantan Gubernur Bengkulu yang dari Ketua Demokrat dulu Pak Agus Rin, kemudian ada yang Ketua dari PD Perjuangan dari Jogja, itu Ketua DPRD sana, dan beberapa hal lainnya. Total jenderal ada sekitar 9-10 orang. Jadi kami ngobrol, terus kemudian pada menit terakhir itu bergabung, ya teman kita juga Pak Nazarudin, temannya kita semua, Pak Ruhut, ada Bang Ruhut. Jadi kita... Maksudnya teman Ruhut. Gitu. Ya teman saya juga, teman Bang Ruhut, tapi teman saya juga, teman kita semua lah. Itu kan orang baik, anggota DPR dulu bersama-sama. Nah, itulah kemudian ngalir mengobrol. Pak Kalapas dan 2 pejabat lainnya juga masih menyertai kita. Ngobrol tentang beberapa hal, diantaranya adalah saya mendengarkan langsung dilalah adalah keluhan. Saya kan tanya itu mana itu Pak Kalapas yang katanya mewah itu, kan ada diberitakan mewah itu. Terus dijelaskan kamar mewah. Oh tidak ada kira-kira gitu. Malah justru yang terjadi di beberapa sudut itu ada bocor, procoh bahasa Jawanya ya, bocor. Kemudian ada airnya itu warnanya kuning, keruh maksud saya, bukan kuning. Airnya berwarna keruh dan kemudian lantainya itu sampai jomber.
karena banyak tumpahan air hujan saat itu. Saya berpandangan apapun mereka itu adalah warga binaan dan terhukum di sana. Ya. Mestinya negara tetap harus menyiapkan lapas yang sehat, minimal itu sehat, dan tidak boleh mewah, tetapi minimal harus sehat. Disinilah kemudian saya bisa mengetahui beberapa hal tentang lapas itu. Mas Kadi, sebenarnya kedatangan saya di lapas Sukamiskin itu bukan pertama kalinya. Saya pernah 1,5 tahun yang lalu mengadakan kunjungan yang biasa juga. Jadi ini bukan sidak, ini kunjungan di jam kerja ya. Jam kerja, jam apa namanya? Jam besok. Terus kemudian saat yang lalu saya saya ingat Pak Abdullah Putih dan beberapa tokoh lain saat itu ingin mengecek. Sebelumnya saya juga pernah mendatangin Saya minta lapas yang lain bicara. Cipinang. Kemudian saya pernah juga mengadakan kunjungan ke lapas Cipinang, kemudian Salemba. Saya juga pernah ke Maluku Utara lapasnya. Saya menyedihkan di Maluku dan Maluku Utara itu betul-betul sangat menyedihkan. Saya nanti minta kepada teman-teman Komisi 3 jangan ragu-ragu menyetujui itu, karena banyak yang bocor di beberapa daerah anggarannya gitu. Dan saya yakin Kementerian Hukum pasti juga kalau mengajukan itu pasti kemudian kita akan pertimbangan betul. Enggak, dan tadi yang masuk berapa lapas sebelum di Sukamiskin? ya, Komisi berapa, Mas? saya kebetulan wakil ketua DPR Republik Indonesia yang membidangin masalah politik, hukum, dan keamanan. Ini praktis Komisi 3, Komisi 2, Di bawah Komisi 1, wakil. di bawahnya ini, Oh. di bawah koordinasi saya. Tetapi Mas Karni, saya di sana terus terang saya tidak diistimewakan dan tidak perlu diistimewakan. Meskipun jabatan yang melekat kepada saya sebenarnya, kalau diperkenankan, saya selevel menteri, taruhlah gitu ya, di atas sedikit menteri lah protokol ya. Tapi saya tidak menggunakan sidak yang kemudian ujuk-ujuk dan seterusnya. Saya menggunakan tetap karena saya lagi biasa, lagi Jam kunjungan berapa? biasa. Pak Pri masuk? Saya masuk pas menjelang akhir besuk, jadi masih ada waktu besuk. Kemudian Kalapas dan 2 pejabatnya itu santun sekali, sampai ketika saya berbincang-bincang dengan panjang lebar dengan para warga binaan kita dan mantan-mantan tokoh itu, saya diingatkan dengan santun, Pak Priyo mohon izin, waktunya sudah habis, sudah melebihi 15 menit kira-kira itu. Oh iya, oke, saya tepuk-tepuk, habis itu kemudian saya memutuskan pulang. Saya praktis hanya didamping oleh ajudan saya. Menurut catatan, Mas Priyo masuk 12.30, keluar 14.20. Ya, Benar nggak? iya saya nggak ngitung, tapi saya diingatkan 15 menit sebelum keluar itu kelebihan tapi kira-kira itu hal yang sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya. Walaupun jam besok katanya sampai 11.30. Oh, saya tidak tahu, tetapi saya diperkenankan untuk itu dan mereka menerima saya dengan baik. Bahkan sebenarnya waktu saya juga tersita sedikit mendengarkan paparan tanda kutip ya, bukan paparan lah, penjelasan dari Kalapas dengan videonya yang mengatakan ini tidak ada yang terlalu mewah, nggak mungkin mewah karena ini adalah peninggalan Belanda, yang ada adalah mungkin hantu karena banyak peninggalan masa lalu. Karena ini merupakan salah satu warisan, saya pesan juga Pak Kalapas, menurut pandangan saya meskipun ini kroa-kroa, ada yang gini-gini karena ini peninggalan zaman Belanda, itu perlu kita rawat, kita uri-uri, tolong pertimbangkan jangan karena atas nama renovasi, perbaikan kemudian kita rubah wajah dari Sukamiskin itu. Waktu ketemu Fat, ini yang persoalan kan ketemu yang lain nggak persoalan, ketemu Fat karena menyangkut ada keterangan Fat yang berkaitan dengan Pak Priyo. Ada pertanyaan nggak terhadap dia tentang kesaksian dia atau pernyataan dia? Saya pastikan atau dari dia sendiri? Tidak, saya pastikan tidak. Saya hanya tegur biasa saja karena apa? Di sini ada Kalapas, di sini yang lain, jadi tidak memungkinkan untuk bicara secara khusus dan memang akhirnya tidak berbicara khusus, biasa saja. Karena saya selalu didampingin pas Kalapas agak keluar sebentar, kemudian ada yang dampingin juga bagian apa, pembinaan atau apa gitu, selalu ada yang mendampingin saya. Jadi praktis tidak ada bertemu Tapi dengan ada orang siapapun. perasaan risih nggak ketika ketemu orang yang mengaitkan kita? Tidak, mereka bagaimanapun adalah orang-orang meskipun mereka terhukum dengan segala hormat. Kan tali silaturahmi
dan penghormatan kemanusiaan nggak boleh putus, Mas Karni. Siapapun ia, tidak boleh karena rasa benci kita, misalnya, kemudian menghalalkan semua, sehingga naluri-naluri penghormatan terhadap hak-hak dasar terhadap mereka kemudian dibiarkan saja. Menurut hemat saya, kita sebagai pemimpin atau siapapun kita, janganlah berpandangan seperti itu. Bahwa mereka salah, kita hormati, menjalankan proses hukum, dan mereka mengadakan menjalani itu dengan baik. Tugas kita, silaturahmi tidak boleh terputus atas nama apapun. Iya, tapi kalau seandainya saya jadi Pak Pri, Ya. di dalam catatan dia, Pak Pri dibilang kebagian dari proyek dia. 1% berapa dari 31 miliar. Saya akan nanyakan, kenapa gua lu cantumin di situ? Ya, tapi saya nggak sempat bertanya karena apa? Karena saya sudah tahu yang bersangkutan, yaitu Pak Fuad Ar-Rafiq, sudah mengakui secara terbuka di persidangan bahwa ia sepenuhnya mencatut nama saya dan secara terbuka minta maaf kepada saya. Dan suatu hari ketika yang bersangkutan beliaunya belum di penjara, sempat saya 3 kali dicium tangan saya sambil terbata-bata karena masalah-masalah ini, kemudian Bapak ikut dibawa-bawa masalah itu. Jadi saya sudah lega kalau masalah ini, Pak Kardi, kebetulan saya membimbing masalah korpol hukam. Praktis saya sedikit pun tidak ada kaitan dengan masalah itu, karena Kementerian Agama itu di bawah kewenangan bidang lain. Saya juga tidak pernah berbicara sepatah pun dengan Menteri Agama Surya Dharma Ali maupun Wakil Menteri Agama. Saya tidak pernah, karena tidak tahu. Dan itu di sebuah sudut di sana yang saya tidak tahu. Jadi oleh karena itu, ini karena clear bahwa saya memang tidak tahu menahu. Saya sebenarnya sangat amat keberatan terhadap pemberitaan yang secara masif dilangsungkan beberapa bulan ini dan diulang itu. Bahwa sebenarnya ini clear, sudah ada pengakuan kalau ini yang bersangkutan juga sudah mengatakan itu mencatut, dan saya memang tidak tahu sama sekali. Kalau ditanya, saya tidak tahu. Kenapa kok hanya 1%, padahal jabatan saya tinggi di sini, sementara yang lainnya dapat sekian persen, saya juga tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Rupanya saya baru mafhum ketika ada kesaksian dari yang bersangkutan bahwa ternyata itu dicatut untuk menambahkan fee-nya. Termasuk penjelasan juga Pak Zulkarnain Jabar, dengan segala hormat kami bersimpati terhadap vonis yang terlalu keras dari KPK, tapi kita harus menghormatinya. Itu pun juga diakui bahwa saya sama sekali tidak ada hubungan, karena memang tidak ada kaitan dengan masalah ini. Supaya saya jelaskan ini supaya clear, terang benderang, dan akhir-akhir ini saya merasa saya diperlakukan dari segi pemberitaan luar biasa serangan kepada saya, tapi saya harus tetap sabar, tabah, dan saya minta doanya Mas Karni, mudah-mudahan ini segera berlalu. Ya, tapi di dalam rekaman yang diperdengarkan di sidang itu justru Fuad menyinggung PBS yang kemudian diterjemahkan sebagai Priyo Budi Santoso. Betul. Dalam percakapannya dengan orang lain, dengan Zulkarnain. Betul. Ini saya luruskan. Jadi percakapannya bukan dengan saya. Ya. Bukan menyadap telepon saya, karena saya tidak pernah membicarakan apapun tentang itu. Jadi itu percakapan di antara pihak-pihak yang saya tidak tahu. Saya kira clear, jadi bukan sadapan atau bukan telepon saya. Itu Terus, telepon dari bersangkutan. apa yang Pak Pri maksud ada orang internal elit partai yang justru mau menyingkirkan Pak Pri? Tadi kita diskusikan. Mas Karni, kalau bertanya jangan berat-berat. Saya sebenarnya sudah memutuskan mulai sore tadi saya tidak mau bicara masalah itu. Biarlah itu menjadi bagian tak terpisahkan yang saya ketahui, saya rasakan, saya bau. Saya memang agak sedih, agak prihatin, tetapi saya meyakini itu bagian tak terpisahkan di sebuah perjalanan. Tapi seyogyanya saya mohon izin tidak berkomentar banyak. Saya kira semuanya mudah-mudahan baik-baik saja. Ya nasib saya dalam posisi-posisi. Apa Yoris yang mau menyingkirkan Pak? Oh, kalau Mas Yoris sahabat baik saya, sudah tentu saya jawab 100% tidak. Bersih. Oh, ini baik sekali sama saya. Saya tim di Des Papua sama beliau. Bukan beliau, tetapi janganlah saya Dari pihak ditodong.
Gimana? Katanya Janganlah enggak. saya ditodong kemudian siapa orangnya, saya tidak memungkinkan. Saya nggak dodong siapa orangnya, Oke. tapi apa Yoris orangnya. Oh tidak. Saya pastikan 100% atau 1000% kata Pak SBY. Tidak. Ya, tidak. Saya Dari pastikan, pihak internal, eksternal, siapa yang dimaksud? begini, andaikan itu ada eksternal, saya tanda kutip masih saya mafhum. Tapi kalau di internal itu yang saya agak sedih, andaikan itu ada. Tapi saya sudah mencoba melupakan itu. Ini bagian resiko yang harus saya sandang mengenai masalah itu. Resiko politik. Kalau dari luar relatif mafhum lah, meskipun jangan gitulah kan begitu kan. Ini masalahnya saya sarankan mestinya kita tetap beretika, tetap mengadakan politik yang bersih, yang cenderung jangan kemudian mengharu biru orang yang tidak bersalah dikait-kaitkan dengan cara kemudian taruhlah menggerakkan sebuah pemberitaan yang luar biasa demikian rupa, dan itu kasat mata, tetapi ya nggak apa-apa, itu harus saya sabar menghadapi itu semua. Hari-hari ini praktis kemudian saya mendapatkan timpukan batu yang menggelegar di urut saya tidak tahu saya sudah tenggelam atau belum hari ini. Tapi mudah-mudahan Gusti Allah masih melindungi saya, dan saya meyakinin karena saya tidak bersalah sedikit pun dalam konteks masalah ini. Saya yakin pada saatnya nanti badai pasti berlalu. Saya masih akan menggali ke Pak Budi tentang siapa pihak luar itu. Tapi pemirsa, acara malam ini membuktikan bahwa ALC tidak membedakan kasus partai yang manapun. Mau Golkar, mau PKS, mau Demokrat. Kita akan angkat. Kita istirahat sejenak.